Dalam video ini, kami akan menuju ke sebuah pulau vulkanik terpencil untuk mencari salah satu makhluk paling langka di lautan. Lobster pelangi raksasa yang tersembunyi di bawah bebatuan tajam dan perairan berbahaya. Makhluk yang sulit ditemukan ini kemungkinan besar tidak akan pernah dilihat kebanyakan orang seumur hidup mereka. Dan hari ini, kami mempertaruhkan segalanya untuk menemukannya. Baiklah teman-teman, sekarang adalah hari pertama. Dan kalian tahu, tujuan misi ini adalah menemukan lobster pelangi raksasa. Nah, selama tantangan ini, kita juga harus tetap mencari makanan agar bisa bertahan hidup di sini. Dan kita punya beberapa hal yang akan membantu kita. Jadi, pertama-tama kita punya parang andalan. Ini akan membantu kita untuk membelah hewan. Kita juga punya senapan tombak ini sekarang. Ini luar biasa. Dan lihat warnanya, polanya mirip dengan hiu paus. Kita punya sirip selam di sini. Kita juga punya masker kita. Dan teman-teman, di dalam ransel ini, aku punya beberapa barang rahasia yang bisa kita gunakan selama beberapa hari ke depan. Sekarang, kalau kita berhasil menemukan salah satu lobster pelangi raksasa ini, aku akan menunjukkan sesuatu kepada kalian di dalam sini yang menurutku bakal luar biasa. Kita akan mulai menjelajahi garis pantai ini. Dan semoga beruntung, kita akan menemukan salah satu hewan raksasa ini dalam beberapa hari ke depan. Baiklah Kapten, ayo kita pergi. Baiklah, kalian bisa lihat semua air yang beriak di luar sana. Itu sebenarnya adalah ikan umpan, dan kita akan menyelam di sepanjang tepi pantai ini. Lihat betapa gilanya ini teman-teman, ini adalah puncak gunungnya. Dan ini langsung turun ke tepian curam yang dalam sekarang. Dan semoga disinilah kita akan mulai menyusuri seluruh garis pantai ini, dan melihat apakah kita bisa menemukan salah satu lobster pelangi raksasa ini. Sekarang, saya tidak akan mendapat bantuan di sini untuk menemukan salah satu lobster pelangi raksasa ini. Dan saya tidak punya makanan. Jadi, sampai saya menemukan salah satu monster ini, saya harus bertahan hidup hanya dari apa yang bisa saya tangkap. Teman-teman, ini akan jadi tantangan yang benar-benar liar. Kita akan mulai di tepian curam yang ekstrim ini. Langsung masuk ke air, mulai berenang menyusuri garis pantai, dan lihat apa yang bisa kita temukan.
Baiklah teman-teman, kami baru saja naik dari penyelaman barusan dan itu benar-benar gila di bawah sana. Saya rasa itu adalah salah satu perairan terjernih yang pernah saya selami seumur hidup saya. Ada beberapa hewan aneh yang mendekat dan kami benar-benar kesulitan teman-teman. Kalian tahu, tujuan tantangan ini adalah mengejar lobster pelangi raksasa. Pada akhirnya teman-teman, saya menemukan sesuatu yang akan memberi saya petunjuk bagus. Saya menemukan cangkang lobster tua teman-teman di perairan dangkal, yang berarti lobster-lobster itu jelas-jelas telah bermigrasi dari perairan dalam ke perairan dangkal. Dan disitulah kita akan mencari besok teman-teman. Tapi hari ini kita beruntung, kita dapat beberapa jenis hewan. Lihat warna benda ini. Ini pasti salah satu hewan paling luar biasa di planet bumi. Namanya painted sweet lip karena ada guratan-guratan seperti kuas di sisi tubuhnya. Dan bagian dalam mulutnya sebenarnya berwarna merah terang. Mereka sudah seperti makanan pokok di pulau-pulau sini dan sebenarnya sangat enak jika dipanggang di atas api. Ini yang mereka sebut seperti ikan jackfish teman-teman, atau sejenis ikan surgeonfish. Dan mereka benar-benar seperti makanan pokok di pulau-pulau ini. Sangat melimpah dan rasanya luar biasa enak. Mereka punya kulit luar yang keras dan hampir seluruh tubuhnya dipenuhi duri-duri tajam dan bergerigi. Benar-benar hewan yang luar biasa. Karena meskipun kita sudah mendapatkan dua ikan yang indah ini bukan lobster raksasa yang kita butuhkan. Tapi ini pertanda bagus. Saya pikir mereka akan bersembunyi di perairan dangkal yang jernih itu. Tapi ini adalah makanan untuk hari pertama. Kita akan menyalakan api di pantai ini dan mulai memasak. Kita akan melakukannya dengan cara tradisional bersama beberapa anak muda lokal di sini dan saya sangat bersemangat untuk itu. Ayo kita mulai. Jadi kita punya dua jenis ikan yang berbeda di sini. Cara kita memasaknya juga akan benar-benar berbeda. Ikan yang satu ini adalah sweet lip. Yang akan kita lakukan adalah menghilangkan sisiknya dan mengeluarkan isi perutnya. Yang satu ini sebenarnya disebut ikan kulip karena kulit luarnya seperti kulit. Sangat-sangat aneh. Jadi kita tidak akan menguliti ikan ini. Kita akan bisa mengupas kulitnya langsung setelah kita masak.
Kita hanya akan mengeluarkan isi perutnya dengan cepat. Semua isi perutnya dikeluarkan. Kita tidak mau itu. Kita sudah punya ikan cantik kita. Di sini ada Kapten JR, dia sebenarnya orang lokal di pulau-pulau ini. Dan kamu akan menunjukkan cara keren untuk memasak ikan ini, kan? Ya, jadi kamu akan membimbingku, bro. Buat tongkat, ya, bikin ujungnya benar-benar tajam, lalu tusukkan ikan ke tongkat itu. Kita pada dasarnya hanya menusukkan ikan ini langsung ke tongkat. Dia sudah mengupas semua kulit kayu di bagian luarnya. Kita punya banyak kayu. Kita juga punya banyak ranting kecil di bawahnya. Kita akan menyalakan ini sekarang. Kita akan taruh ikan kita di samping dulu dan kita tunggu sampai apinya agak mengecil. Lalu dia akan siap untuk dipanggang, bro. Ini sedang dimasak, bro. Ini sedang dimasak. Hey semuanya, tulis ini sedang dimasak di kolom komentar, guys. Kita sudah siap dengan ikan kita untuk hari pertama. Dan besok kita harus cari lobster raksasa. Ya, bro, apa yang akan kita lakukan dengan ikan ini sekarang? Akan kupas kulitnya dulu, lalu taruh di atas api supaya semua kulitnya terlepas. Jadi kulit ikan ini sangat keras di bagian luarnya. Jadi yang kita lakukan adalah membakarnya, lalu kita bisa mengupasnya seperti jaket di bagian luar, ya kan? Ya. Oke, ayo taruh di atas api, bro. Dan saat dimasak seperti itu, teman-teman, kulitnya akan terbuka dan kalian bisa lihat semua otot di dalamnya mulai matang. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah memberikan panas langsung ke ikan ini. Dan dia sudah mengupas kulit di satu sisi. Dan yang akan kita lakukan adalah hal yang sama persis dilakukan di sisi satunya. Jadi kalian bisa lihat ikannya belum matang, tapi dia sudah mengambilnya dan bisa langsung mengupas kulitnya seperti itu saja. Ini seperti sepiring besar daging yang akan saya makan. Oh. Dan Jay, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memasaknya? 30 menit. Kita akan membutuhkan sekitar 20-30 menit. Lalu semuanya siap untuk disantap. Dan kita bisa membalik ini perlahan-lahan ya. Ya, benar. Hari ini benar-benar sangat sulit. Tapi setidaknya JR sudah menunjukkan jenis ikan tertentu, teman-teman. Kita sudah memasak ikannya, tapi kau tahu, bro, kita sedang mencari lobster pelangi raksasa. Di mana kita bisa menangkap hewan ini? Oke, besok kita akan mencari tempat yang bagus. Di mana itu? Ada di perairan dangkal. Perairan dangkal. Lobsternya ada di sekitar batu besar. Batu besar. Oke, jadi kita harus pergi ke perairan dangkal, di mana ada batu-batu besar dan arusnya tidak terlalu deras karena hari ini arusnya terlalu kuat. Ya, benar. Hari ini adalah harinya. Jadi kita sudah memecahkan petunjuknya, teman-teman, tentang di mana hewan-hewan ini akan bersembunyi. Kita akan makan ini, bro. Dan besok pagi, kita akan pergi lagi untuk mencari lobster raksasa dan semoga kita bisa mendapatkan salah satu dari hewan itu. Ikan kita sudah dimasak selama 15-20 menit terakhir, teman-teman. Lihatlah sekarang, kita akan mengangkatnya. Kita akan menyajikannya di sini. Wow, kerja bagus, saudara. Kita sudah mengalami hari yang luar biasa di pulau-pulau ini. Inilah inti dari semuanya, teman-teman. Kita memang belum mendapatkan lobster pelangi raksasa yang kita inginkan, tapi kita sudah mendapatkan makanan enak ini. Dan sudah sepantasnya aku dan Kapten berbagi hidangan ini. Saudara, menurutmu dari ikan-ikan ini, mana yang paling kamu suka? Ya ini? Baiklah, ayo kita coba dan lihat apakah kamu lebih suka yang itu. Tapi ini adalah sweet lip, teman-teman. Kita akan mengupas kulitnya pada yang satu ini. Kamu suka makan kulitnya? Kerupuk. Seperti kerupuk kulit? Ya. Baiklah, kita coba saja. Ayo. Oh. Sempurna, bagus. Tidak bagus, ya? Oke, kamu kasih nilai berapa dari 10-10? 8, oke. Untuk yang ini, teman-teman, kita kasih nilai 8 dari 10. Baiklah, sekarang kita coba yang favoritmu, yaitu ikan kulit. Dagingnya putih banget, teman-teman. Lihat itu, putih banget. Ya, keren. Oke, mari kita coba. Bro, ini enak banget, kayak makanan para dewa. Dagingnya, teman-teman, super lembut. Enak dan mudah hancur, nggak ada rasa aneh sama sekali. Bener-bener luar biasa. Dan kita akan langsung santap ini. Aku kasih nilai 10 dari 10, bro. Menurutku ini salah satu ikan terenak yang pernah aku coba. Cara lokalnya, gimana dia mengupasnya itu. Ini luar biasa. Besok kita harus cari lobster ini. Ya, sampai ketemu besok pagi-pagi, guys. Dan kita akan dapat lobster besar ini. Sampai jumpa besok.
Selamat pagi teman-teman, hari ini kita akan berburu lobster raksasa untuk hari kedua. Kita baru saja mendarat di sistem mangrove pesisir dan kita akan bersiap-siap teman-teman untuk berburu yang luar biasa. Tepat di belakang saya, ekosistem ini menyimpan begitu banyak kehidupan. Tempat ini bisa dibilang adalah tempat pembibitan untuk ikan-ikan kecil, ikan umpan, dan berbagai biota lain untuk tumbuh besar sebelum akhirnya mereka pindah ke laut biru yang dalam. Jadi, di sanalah kita akan berburu, teman-teman. Siapa yang tahu apa yang akan kita temukan di dalam sistem mangrove ini? Tapi saya sangat bersemangat hari ini. Dan kalian tahu kita akan menemukan lobster raksasa ini. Atau kita akan berusaha sampai mati. Hei teman-teman, hujan mulai turun, tapi itu tadi pertanda yang sangat bagus. Kalian lihat sendiri, tadi kita merangkak di antara pohon-pohon mangrove itu. Benar-benar gila di sana. Dan kita menemukan bagian lobster yang bagus. Teman-teman, yang saya pikirkan sekarang adalah, kalian lihat tadi tidak banyak batu di sana, kebanyakan hanya pasir saja. Jadi kita akan bergerak sedikit lebih jauh ke arah terumbu karang di pesisir. Dan saya pikir disitulah tempat terbaiknya. Kita sedang mencari batu-batu besar, seperti yang dikatakan Kapten kemarin. Semoga kita bisa menemukan salah satu lobster pelangi raksasa itu. Dan saya akan menangkap si monster itu. Ini akan terjadi, teman-teman. Saya sangat bersemangat untuk ini. Kita akan menuju ke tempat berikutnya. Perburuan masih berlanjut. Baiklah teman-teman, matahari akhirnya muncul dan rasanya ini waktu yang sempurna. Kami sudah berjam-jam mencari lobster pelangi raksasa ini dan saya merasa semuanya mulai berubah. Kalian tahu, kita minum Quick Revive ini itu akan memberi kita energi baru, kehidupan baru, dan semoga kita bisa menemukan salah satu hewan raksasa ini. Ayo kita minum bro, saatnya Quick Revive. Ayo lanjut. Kita akan mendapatkan lobster pelangi raksasa itu. Kita sedang merekam, ayo jalan.
Wuhu! Teman-teman, kita berhasil bro. Baiklah, aku akan memasukkan ini ke dalam perahu. Ini benar-benar gila. Wuhu! Kita berhasil. Diam dulu teman-teman, lihat ini. Ini adalah lobster raksasa bercorak. Ini luar biasa. Warnanya benar-benar seperti pelangi teman-teman. Dan itu karena dia harus berkamuflase di antara terumbu karang yang indah. Di mana? Keluar dari besku bro, antenanya panjang banget. Benar-benar ada tanduknya, ada di wajahnya tepat di situ. Mereka punya lapisan luar tubuh seperti ini, yang pada dasarnya melindungi mereka dari predator. Mereka punya kaki-kaki di sini guys, yang akan mereka gunakan untuk merayap di dasar laut dan pada dasarnya mencengkeram benda-benda. Kalau aku dekatkan tanganku, lihat ini. Dia pasti akan mencoba mencengkeram tanganku. Setiap kaki kecil mereka di sini sebenarnya punya banyak rambut-rambut halus dan bulu-bulu kecil. Itu membantu mereka menangkap getaran dan juga merasakan mangsa serta hal-hal seperti itu. Dan kaki-kaki itu penuh dengan daging. Salah satu hewan paling lezat di planet bumi, dan jujur saja aku sudah tidak sabar untuk menyantap ini. Lobster pelangi raksasa. Kita berhasil mendapatkannya bro, wuhu! Sekarang teman-teman aku mau menunjukkan sesuatu tentang hewan ini. Nah, di sini kalian mungkin mendengar saat aku menangkapnya di bawah air. Hewan ini mengeluarkan suara, dan itu sebenarnya. Itu adalah antenanya yang menggesek ke wajahnya. Ini adalah hal paling aneh yang pernah ada. Dan itu hampir terdengar seperti suara menggeram di bawah air dan mencoba melarikan diri. Mereka menggunakan ekor besar ini di sini yang sepenuhnya dipenuhi otot untuk menendang ke belakang. Dan itulah sebenarnya cara mereka melaju di dalam air. Mereka bergerak mundur teman-teman. Dan itu karena mereka akan menggunakan mata mereka di sana. Dan mereka ingin menghadap ke predator. Dan hewan-hewan ini teman-teman sangat langka dan lezat. Dan saya tidak sabar untuk memanggang hewan ini di atas api. Kalian lihat kemarin kita hanya mendapatkan beberapa ikan kecil. Dan hari ini kita mendapatkan lobster pelangi raksasa. Ayo kita kumpulkan kayu bakar dan mari kita masak hewan ini di atas BJ. Ada banyak sekali kayu bakar kecil di sini. Kita akan ambil beberapa potongan kayu yang lebih besar. Kita akan letakkan ini di samping saja. Kita akan membelah benda ini dan membersihkannya, teman-teman. Kita akan tunjukkan caranya kepada kalian. Aku sudah bilang ke kalian kalau aku punya sesuatu yang rahasia di dalam ransel. Dan itu karena kita akan menggunakan nanas dari pulau ini dan memanggangnya bersama lobster ini. Ini akan jadi salah satu resep tergila yang pernah ada. Aku akan potong lurus ke bawah. Ya, bagian luarnya. Ya ampun, lihat betapa berairnya itu. Kita punya nanas cantik yang baru saja kita potong-potong. Itu akan jadi sangat berair di atas api. Kita akan membersihkan lobster raksasa kita. Kita akan membalikannya telentang seperti ini, teman-teman. Kita akan membelahnya tepat di tengah. Lihat. Satu sayatan seperti ini. Potongan lobster berterbangan kemana-mana di sini teman-teman, di pulau-pulau ini. Saya bahkan tidak bisa bicara. Saya sangat bersemangat untuk hal ini. Dan inilah momen yang sudah kita tunggu-tunggu. Ya ampun. Sekarang semua itu hanyalah daging yang indah dan isi kepala yang lembut. Kita siap memanggang ini langsung di atas api bersama nanas cantik kita. Lihat betapa luar biasanya itu. Baiklah, apinya sudah menyala. Semuanya langsung tulis di kolom komentar. Kolom komentarnya lagi rame banget sekarang. Kita harus membuat api ini benar-benar menyala besar. Dan setelah itu, kita akan meletakkan lobster di atasnya. Langsung saja kita taruh di atasnya. Kita perlu membuat semacam rat yang bisa kita gunakan untuk lobster kita, teman-teman. Jadi kita akan meletakkan ini di atas api. Kita akan taruh satu seperti ini. Kita akan ambil sebatang bambu lagi.
seperti ini saja. Sekarang lobster itu akan dimasak di dalam cangkangnya teman-teman, menahan semua sari alaminya dan dagingnya akan matang perlahan di atas api. Saya akan menajamkan tongkat ini di sini. Saya akan menusukkan ini sepanjang tongkat seperti ini. Ini terlihat gila. Kalian bisa lihat warnanya sudah mulai berubah dan itu tandanya dia mulai matang. Dan semua cairan di dalamnya mulai mendidih. Kami sudah memburu hewan ini selama berjam-jam dalam beberapa hari terakhir. Dan akhirnya kami berhasil bro. Kami punya salah satu hewan paling eksotis, lezat, dan indah yang sedang dimasak sekarang. Aku nggak sabar untuk mencobanya. Aku belum pernah makan ini sebelumnya dengan nanas. Ini resep baru. Jadi mari kita lihat hasilnya. Jelas, ini ukurannya raksasa. Jadi kita akan membaliknya sebentar supaya bagian dagingnya kena bakaran arang yang mantap. Setelah itu dia seharusnya sudah siap untuk dihidangkan. Panas banget, balik aja. Ya ampun, kamu bisa lihat warnanya mulai berubah sekarang. Kita juga akan memutar nanas kita sedikit. Sudah mulai berkerak, kita putar sedikit, harusnya sudah oke. Kita sudah dapat lobsternya, kita akan cari tempat yang pas untuk menaruhnya. Kelihatannya gila banget. Saya akan meletakkannya di sini saja. Baiklah teman-teman, kita punya lobster raksasa tepat di depan kita dan nanas panggang yang dipanggang dengan sempurna. Kita akan ambil potongan besar lobster di sini. Teman-teman, daging ekornya luar biasa. Lihat ini, langsung keluar begitu saja. Lihat daging ekornya di sini. Sedikit lobster, mari kita makan. Itu adalah yang terbaik yang bisa didapatkan dalam hidup. Ini benar-benar tantangan yang luar biasa. Saya senang kalian semua ikut serta dan kita benar-benar berhasil melakukannya. Kita punya lebih banyak video di sini dan saya akan bertemu kalian di episode Wait Papan Fus Offshore Tales berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Wuhuhu.